Hai Sobat Kompas TV, kembali kita akan update 3 berita terpopuler yang terjadi pada hari ini, Kamis 5 Mei 2022. Bersama saya Sinta Milenia di Top 3 News Kompas TV. Ke berita pertama, arus balik libur lebaran tahun ini mulai nampak. Volume kendaraan mulai meningkat di gerbang tol Cikampek Utama arah Jakarta. Mengantisipasi melonjaknya volume kendaraan, polisi terapkan sistem satu arah atau one way. One way diterapkan dari gerbang tol Palimanan KM 188 hingga Cipularang KM 70. Sementara sejak KM 70, petugas akan terapkan sistem kontraflow hingga KM 47. Pemerintah sendiri menyebut puncak arus balik jatuh pada tanggal 6 hingga 8 Mei. Berita kedua masih soal arus balik mudik tahun 2022. Kemacetan masih terjadi di Lingkar Gentong, Tasikmalaya, Jawa Barat. Situasi lalu lintas Gentong cukup dinamis hari ini. Terkadang macet cukup panjang dan terkadang lancar. Polisi terapkan sistem one way di waktu-waktu tertentu. Kemacetan di Gentong arah Bandung sempat terjadi sehari sebelumnya. Berita terakhir, dokter anak buka suara soal hepatitis akut misterius yang menghantui masyarakat. Terdapat beberapa fakta mengenai hepatitis baru ini. Hepatitis akut misterius terdeteksi di sejumlah negara. Diduga Indonesia salah satunya. Dokter anak Hanifah Oswari paparkan gejala awal hepatitis akut ini, mulai dari mual, gangguan pencernaan, hingga feses yang berwarna pucat. Dari apa yang kita sudah ketahui mengenai hepatitis akut berat yang belum diketahui penyebabnya ini, kita melihat dari laporan-laporan kasus yang sudah ada bahwa laporannya itu mulainya dengan gejala gastrointestinal terlebih dahulu, seperti misalnya diare, mual, muntah, sakit perut yang kadang-kadang disertai dengan demam ringan. Lalu kemudian berlanjut dengan gejala yang ke arah hepatitis, yaitu anaknya mengeluarkan buang air kecil seperti teh, buang air besar dempul pucat, dan matanya atau kulitnya kalau diperhatikan berwarna kuning. Pada saat itu bila dokter memeriksa kadar SGOT atau SGPT, yaitu enzim hati, didapatkan salah satu atau kedua enzim ini meningkat di atas 500 international unit per mililiter. Nah, bila berlanjut lagi gejalanya, pasien akan mengalami gangguan pembekuan darah dan selanjutnya akan terjadi penurunan kesadaran yang dapat berlanjut menjadi kematian bila pasien tidak dilakukan transplantasi hati. Apa saja yang harus dilakukan jika kita menemukan ada tanda-tanda atau gejala hepatitis seperti ini? Yang pertama adalah kita perlu waspada ya. Untuk para orang tua harus waspada bahwa ada penyakit yang memang berbahaya, tetapi dengan kita waspada diharapkan kita tidak mendapatkan anak-anak kita dalam kondisi yang berat, tapi kita mendapatkan pada kondisi yang awal yang memberi ruang untuk dokter menolong pasien lebih banyak. Apa saja gejala awalnya? Gejala awalnya adalah gejala saluran cerna. Jadi kita mesti waspada kalau anak-anak kita mengalami gejala saluran cerna seperti tadi, yaitu gejala diare, mual, muntah, sakit perut, atau demam ringan, dan sudah memikirkan bahwa ini ada kemungkinan bisa mengarah ke arah hepatitis akut berat yang belum diketahui penyebabnya itu. Bawalah anak-anak kita ke fasilitas kesehatan terdekat untuk mendapat pertolongan dari tenaga kesehatan yang mereka akan memikirkan untuk apakah perlu diperiksa lebih lanjut untuk mencari kemungkinan perjalanannya menjadi hepatitis akut berat yang tadi kita bicarakan. Jadi jangan menunggu sampai gejalanya sampai kuning, jangan menunggu sampai gejalanya lebih berat, karena kalau lebih berat kita menjadi kehilangan momentum untuk bisa menolong lebih cepat. Oke Sahabat Kompas TV, itu dia tadi 3 berita terpopuler yang terjadi pada hari ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini, dan jangan lupa untuk subscribe channel Kompas TV. Saya Sinta Milenia pamit undur diri dan sampai jumpa.